padi menjadi beras. Calon Bupati Nganjuk Bu Ita Triwibawati bilang mau ubah padi jadi beras. Ya nggak salah sih, selama ini kan emang beras dari padi. Nah, kalau yang ini baru inovasi. Berasnya bukan dari padi, tapi dari rumput laut. Nah, beras yang satu ini bisa jadi solusi nih. Bahannya dari rumput laut. Bayangkan, laut Indonesia yang luas bisa jadi tempat budidaya rumput laut yang melimpah pastinya. Nah, rumput laut yang digunakan untuk membuat beras ini sama seperti yang dipakai untuk membuat es. Selain rumput laut, butuh juga tambahan tepung mokaf, dibuat dari tepung singkong yang difermentasi. Campuran bahan ini punya nutrisi yang tinggi pastinya. Rumput laut banyak mengandung serat, sementara singkong kaya karbohidrat. Jadi beras rumput laut jelas bikin kenyang, seperti beras padi. Oke, waktunya mencetak adonan pakai mesin extruder. Tuh, bentuknya mirip beras padi banget kan? Sekarang tinggal keringkan dalam oven deh. Beras rumput laut ini bisa jadi alternatif pangan yang inovatif dan juga solutif pastinya. Setelah dimasak, nasi dari beras rumput laut nggak beda jauh dengan beras padi. Dari tekstur dan juga rasanya pun mirip, enak. Saya akan membuat produk baru seperti brambang, kita buat brambang goreng dan sebagainya. Jangankan bawang merah goreng, pasta bawang merah juga ada loh Bu. Sebagai bumbu masakan, bawang merah jelas nggak boleh absen nih. Selain memberikan rasa yang lebih gurih, aromanya yang harum bikin masakan makin nikmat. Wah, tapi sayang, bawang merah segar nggak bisa disimpan dalam waktu lama. Makanya inovasi pasta bawang merah siap masak ini hadir. Daya simpannya lebih lama dan yang pasti sudah nggak usah ngupas-ngupas dan ngiris-ngiris bawang sampai nangis lagi. Sebelum lihat proses pembuatan pasta bawang merahnya, kita kenalan dulu yuk sama bahan utamanya. Salah satu sentra bawang merah terbesar di Indonesia ada di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Total ada 25.000 hektar lahan yang ditanami bawang merah dan bisa menghasilkan 300.000 ton bawang merah setiap tahunnya. Wah, nggak heran deh kalau sekitar 30% pasokan bawang merah di seluruh Indonesia berasal dari Brebes ini. Bawang merah yang dibudidaya di sini adalah varietas lokal bernama Bima Brebes. Ciri-cirinya punya bentuk umbi yang lebih lonjong dan berwarna merah muda. Keunggulan varietas ini aromanya lebih kuat dan tahan terhadap perubahan musim. Setelah dipanen, bawang merah bakal dikeringkan dengan cara dijemur selama 2-3 hari. Proses pengeringan bakal menguapkan air pada daun dan umbi biar lebih awet sebelum dipasarkan, serta mengeringkan tanah yang masih menempel supaya gampang terlepas. Sebelum dikirim ke pasar-pasar induk, bawang merah bakal disortir, dipisah-pisah bagian daun dengan umbinya sampai bersih deh. Yang masih jadi kendala setelah masa panen adalah daya simpannya yang gak bisa lama. Buat memperpanjang daya simpan dan meningkatkan nilai tambah bawang merah, bawang ini diolah menjadi pasta siap masak. Come on, kita lihat cara buatnya yuk. Bawang merah hasil panen harus disortir terlebih dahulu dari umbi yang busuk dan juga kulit keringnya. Dalam sehari pabrik ini membutuhkan 1 ton bawang merah segar untuk diolah buat dijadikan pasta. Bawang merah yang lolos sortir selanjutnya dicuci pakai mesin pencuci yang berputar seperti ini, supaya sisa tanah dan kulit kering yang masih menempel bakal ikut terlepas. Pencucian biasa dilakukan 2-3 kali, tergantung tingkat kebersihan bawang merah yang ada. Bawang merah yang sudah bersih bakal ditimbang dan diolah dalam mesin retort. Mesin retort bakal menghasilkan uap panas bersuhu 75 derajat Celcius. Mirip di steam atau di presto gitu. Proses ini dilakukan selama 5 menit
supaya bawang merah steril dari bakteri Clostridium botulinum yang asalnya dari tanah dan bisa sangat berbahaya buat kesehatan. Lanjut, bawang merah diangkut ke mesin penggilingan. Untuk pembuatan pasta, tekstur penggilingannya gak terlalu lumat. Ya, biar jadi mirip sama irisan gitu deh. Hasil gilingan selanjutnya bakal dimasak dengan mesin. Sambil diaduk, pemasakan juga dicampur sama bahan tambahan lain, seperti tepung tapioka, garam, dan air. Proses pemasakan bakal berlangsung selama 10-15 menit. Pasta bawang merah yang sudah jadi selanjutnya langsung diisi ke dalam kemasan berbahan aluminium foil. Masih ada tahap akhir nih. Pasta bawang merah yang sudah dikemas masih perlu disterilkan lagi pakai mesin retort. Proses sterilisasi ini bisa bikin pasta bawang merah awet hingga 6 bulan dalam suhu ruang. Dan bisa lebih dari setahun kalau disimpan dalam lemari pembeku bersuhu minus 10 derajat Celcius. Wah, pas banget nih memasuki waktu Indonesia bagian perut keroncongan. Tiba-tiba, set, muncul sepaket makanan lazis di hadapan Unyil nih. Ada nacho, puding, kebab. Mana tampilannya menggoda banget lagi. Kalau gini sih mana tahan teman. Tapi di balik visualnya yang juara, teman-teman di rumah tahu nggak kalau ternyata ketiga menu ini terbuat dari tempe. Yes, hasil kreasinya Chef Lily nih. Kalau kebab biasanya berisi potongan daging yang melimpah, kebab buatan Chef Lily ini berisi potongan daging nabati dari tempe. Yang pertama, kita buat patty alias daging tempenya. Hancurkan tempe menggunakan tangan seperti ini. Lalu masukkan bawang putih. Aduk-aduk sambil terus hancurkan tempe. Sip. Sekarang masak daging tempe menggunakan sedikit minyak hingga matang. Nah, untuk isiannya tinggal tumis bawang bombay, paprika, dan jamur kancing. Lanjut, siap-siap dibungkus menggunakan kulit kebab. Urutannya jangan salah ya, mayonaise, saus, selada, tumisan paprika, jamur dan bawang bombay, lalu patty tempe. Tambahkan saus kari pada tumpukan paling atas. Bungkus dengan cara digulung-gulung seperti ini. Masak sebentar untuk mendapat tekstur crunchy pada kulit kebab. Beres deh, kebab tempe buatan Chef Lily, cek. Masih ada satu menu lagi nih. Puding lumut tempe. Come on, kita bikin lapisan puding yang paling atas dulu. Masak agar-agar, gula, santan, garam, vanila bubuk, dan telur di atas api kecil. Harus terus diaduk sampai mendidih ya teman. Dinginkan adonan puding di dalam kulkas selama 10 menit. Nah, untuk setengah bagian di atasnya bakal diisi sama puding tempe. Tempenya harus benar-benar halus, jadi hancurkan menggunakan blender. Masak bubur tempe bersama agar-agar, gula, garam, vanila bubuk, dan susu. Aduk-aduk sampai mendidih. Lanjut, keluarkan puding lumut yang sudah didinginkan. Lalu tuang adonan puding tempe di atasnya. Dinginkan kembali supaya menyatu sempurna. Widih, ini sih cocok banget disantap pas tengah hari bolong. Nyam-nyam-nyam, kakak-kakak Unyil ini aja sampai pada lahap banget tuh makannya. Beneran gak kayak tempe, soalnya enak banget. Walaupun kena prank karena isiannya yang ternyata tempe, tapi soal rasa sih bisa diadu teman. Mewah, lembut, dan bikin lagi. Yap, gak cuma kreasi menu tempenya aja yang out of the box dan naik kelas. Tapi bahan baku alias tempenya itu sendiri juga nggak kaleng-kaleng loh teman. Berkualitas ekspor dan biasa dikirim ke luar negeri. Iya, tempe Indonesia mendunia. Pasarnya mulai dari Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Taiwan, Hong Kong, Australia, dan lainnya. Keren banget kamu tempe.
Ini nih teman, yang membedakan tempe biasa dengan tempe kualitas ekspor, yaitu prosesnya yang benar-benar steril dan higienis. Karyawan di pabrik tempe ini pakai alat pelindung diri yang tertutup. Peralatan yang digunakan pun semuanya layak dipakai untuk mengolah makanan alias food grade. Jadi, tempe yang dihasilkan nggak akan terkontaminasi bakteri deh, alias aman dikonsumsi. Pabrik tempe ekspor yang berlokasi di Bogor ini bisa menghasilkan hingga 4,5 ton tempe per harinya teman. Merendam kedelainya saja bisa sampai 18 jam. Kalau sudah keluar buihnya seperti ini, buang dan saring airnya sampai benar-benar bersih. Cuci sebanyak 3-4 kali. Rebus selama 1,5 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Tenang, suhu ini nggak akan bikin nutrisi dan tekstur kedelainya rusak kok teman. Lanjut angkat dan tiriskan kedelainya yuk. Biar benar-benar kering, harus dianginkan seperti ini. Proses ini sekaligus menyortir kalau ada kacang kedelai yang jelek, yang warnanya hitam, kusam, kisut. Fix, kalian gak akan lolos ke babak selanjutnya. Sekarang campur kedelainya dengan ragi. Takarannya harus pas teman, 6-8 gram ragi untuk 10 kg kedelai. Setiap bungkusnya berisi 450 gram kedelai. Terus tinggal dibentuk aja deh, dari silinder, dicetak, dan menjadi balok seperti ini. Nah, kalau semua prosesnya sudah beres, sekarang waktunya tempe-tempe ini tidur teman. Bahasa kerennya fermentasi. Tempe didiamkan selama 48 jam dengan suhu antara 28 hingga 35 derajat Celcius. Oh iya, karena tempenya mau menyeberangi lautan dan melintasi benua, ada satu proses lagi nih yang nggak boleh kelewatan. Air blast freezer, pembekuan yang dilakukan di ruang pendingin. Suhunya bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Sini kak, Unyil bantuin angkat. 1, 2, ya. Oke. Nah, baik-baik ya tempe-tempeku. Nanti pas bangun tiba-tiba di Jepang, Amerika. Iya kan kak? Hah? Loh kak? Ya, Unyil jangan ditinggalin dong. Dingin nih. Tolong. Proses pembekuan ini dilakukan selama 9 hingga 15 jam supaya tempe nggak rusak selama perjalanan yang makan waktu hingga berminggu-minggu. Dan karena beku, usia tempe ini pun jadi ikutan awet sampai 1 tahun teman. Cakep. Penasaran nggak berapa harga tempe di luar negeri? Janji ya, jangan kaget. Di Jepang, tempe seberat 100 gram dihargai 350 yen atau setara Rp35.000. Nah, beda lagi kalau di Eropa seperti di Jerman. Satu bungkus tempe harganya 4 euro atau Rp70.000. Dengan harga segitu bisa borong tempe buat persediaan makan sebulan tuh. Di luar negeri, superfood yang satu ini gak cuma jadi konsumsi para warga negara Indonesia yang tinggal di sana, alias diaspora aja teman, tapi juga warga lokal. Ada yang dikonsumsi mentah dan jadi toppingan salad, pizza, pengganti daging untuk barbeque, atau isian hamburger. Kalau Om Armin di Jerman biasa masak tempe dengan tambahan jus jeruk. Unik banget ya teman. Jus jeruk yang sudah diberi garam dan cabai bubuk ini bakal dimasak sampai meresap ke dalam tempe. Resep tempe ala Om Armin ini sepertinya bisa juga dicoba. Nanti kasih tahu ke Unyil ya rasanya seperti apa. Nah, yang masih usaha dan kekeh just tip atau pre-order coklat Dubai kesana-kesini, gimana kalau cobain dessert pistachio kunafa yang satu ini? Ini dia, pie Dubai kunafa. Perpaduan pie dengan coklat dengan isian pistachio kunafa dalam satu kali gigit. Psst, tenang, gak perlu terbang jauh hingga ke timur tengah sana teman, karena dessert manis ini ada di Jakarta kok.
Kita bikin pasta atau saus pistasionya dulu yuk. Caranya, rebus kacang pistasio beberapa menit. Tiriskan dan pisahkan dari kulitnya. Lanjut, panggang pistasio selama 15 menit. Kalau sudah, tinggal haluskan aja deh pistasionya. Tambahkan sedikit minyak canola supaya pasta yang dihasilkan menjadi kental. Sekarang giliran kunafanya teman. Karena hambar, kunafanya perlu diracik nih. Campurkan kunafa dengan coklat putih, pasta wijen, dan pasta pistasio. Aduk sampai warna hijaunya merata. Hasilnya nggak akan creamy kayak isian coklat Dubai, tapi cenderung kering dan crispy seperti ini. Oke, pistasio dan kunafanya cek. Sekarang kita bikin kulit pie-nya teman. Jangan bayangkan tepung terigu, gula, telur, dan besti-bestinya ya. Pie yang ini cukup pakai biskuit dan lelehan butter. Siap dicetak nih. Untuk ukuran pie lumayan besar nih. Diameternya aja bisa sampai 10 cm teman. Wih, bakal makin puas makannya. Perlu didinginkan selama 2 jam sampai kulit pie-nya mengeras ya. Kalau sudah, isi dengan campuran pistasio kunafa dan jangan lupa krimnya juga. Sebentar lagi jadi nih. Aduh, Unyil udah gak sabar buat nyobain. Terakhir, beri lelehan coklat susu di lapisan teratas. Nah, tinggal sentuhan terakhir biar mirip kayak coklat Dubai. Ciprat sini. Tenang, cat warna ini dijamin aman kok teman. Karena dibuat dari lelehan coklat putih dan pewarna makanan. La 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 la. 1, 2, 3. Aduh, susah banget sih. Sekali lagi aja deh. Aduh, perasaan udah ciprat sana sini deh. Tapi kok hasil lukisannya cuma secuil begini. Nggak apa-apa deh. Yang penting Unyil dapat camilan viral. La 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 la. Gak cuma dapat manisnya coklat Dubai yang melted alias lumer, tapi juga padatnya kue pie serta crunchy dan gurihnya pistasio kunafa. Dijamin bakal ketagihan deh. Cobain juga nih cookies kunafa pistasio yang juga terinspirasi dari coklat Dubai. Sama kayak pie-nya teman, kue ini punya ukuran jumbo dan puas untuk dihabiskan sendiri. Teksturnya juga lembut banget, rasa manisnya pun pas. Lazis manis kenikmatan berlapis-lapis. Tapi ingat, jangan sampai kalap makan yang manis. Nanti Unyil jadi kalah saing. Peace. Kalau cuaca lagi panas-panasnya seperti sekarang, Unyil bawaannya pengen cari es deh. Siapa nih yang sama kayak Unyil? Sukanya makan es krim saat cuaca panas? Seger. Sama halnya kayak es teler yang satu ini. Ukurannya nggak biasa. Bukan cuma disajikan dalam gelas, tapi ember. Kalau ukuran normal cuma berisi 650 ml es teler, yang di dalam ember ini bisa nampung sampai 5 liter. Weleh. Kedai es teler yang ada di kota Bandung, Jawa Barat ini jadi pionir es teler seember di Indonesia loh. Tuh, isian es telernya lagi disiapkan. Pertama, es batu yang bikin segar. Sagu mutiara, jeli cincau, kelapa muda, alpukat, nangka muda, kental manis, dan selasi. Komplit. Nyeroknya bukan lagi pakai sendok, tapi centong. Aduh, udah gak sabar buat ngabisin nih.
Es teler memang jenis es yang asli buatan Indonesia. Minuman dingin ini ditemukan tahun 1957 oleh Tukiman, seorang pedagang es asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Sekarang es teler jadi salah satu yang dicari sama banyak orang buat melepas dahaga. Seger, manis, enak banget. Nah, es yang ini jangan sampai lolos ya teman. Es krim dengan sentuhan lokal. Yap, rujak es krim. Manis, asam, pedas dingin menyatu dalam sekali suap. Ada 6 jenis buah yang dipakai untuk membuat rujaknya. Ada pepaya, mentimun, mangga, kedondong, bengkuang, dan nanas. Parut kasar buahnya seperti ini ya. Nah, untuk nanasnya cukup dicacah aja teman. Bumbu rujaknya nggak kalah istimewa. Dibuat dari gula merah, cabai, garam, dan racikan istimewa. Langsung ngiler lihat bumbunya nih. Campur bumbu rujak dengan buah-buahannya ya. Sip, tinggal disajikan deh. Rujak bakal diletakkan terlebih dahulu di piring kecil. Baru deh taruh es krim di atasnya. Es krimnya cakep ya warnanya. Ini dibuat dari campuran susu, santan kelapa, dan buah naga loh teman. Kalau begini sih dijamin rujak es krimnya juga bikin sehat. Gak nyampe 10.000 kita bisa nikmatin rujak es krim yang enak banget. Yummy! Teman di rumah tahu nggak sejarah es krim pertama kali dibuat? Dimulai dari tahun 500 sebelum Masehi nih, orang-orang kekaisaran Persia menciptakan es krim dari sari buah anggur yang diseramkan ke atas gumpalan salju untuk camilan di musim panas. Untuk di Indonesia sendiri, es krim diperkenalkan pada masa penjajahan Belanda. Es krim yang dibuat dari bahan dasar susu waktu itu masih langka dan harganya mahal banget. Alhasil masyarakat meracik es krim dengan bahan baku santan sebagai pengganti susu. Resep inilah yang sampai sekarang kita kenal dengan es puter atau es tong-tong. Kalau lagi panas begini, jangan lupa pakai tabir surya alias sunscreen ya teman. Sinar matahari memang bagus buat tubuh. Tapi kalau kulit kita terkena sinar matahari secara berlebihan, efeknya justru kurang bagus. Bisa-bisa malah kena kanker kulit. Ayo jujur, masih ada yang berani keluar rumah nggak pakai tabir surya? Waduh, jangan ya dek, jangan. Nah, tabir surya yang ini bukan dibuat dari bahan kosmetik, tapi dari bahan alami berupa tongkol jagung. Kok bisa? Ya bisa, karena dari hasil penelitian dosen dan mahasiswa Poltekkes Kementerian Kesehatan Surakarta, tongkol jagung memiliki kandungan SPF yang tinggi. Untuk membuatnya, tongkol jagung harus dikeringkan di suhu 70 derajat Celcius. Dengan di oven begini, kadar air yang tersisa kurang dari 10%. Jadi, bakal mudah dihaluskan sampai berbentuk serbuk halus. Kayaknya Unyil belum pernah dengar ada skincare lokal yang pakai tongkol jagung sebagai bahannya. Wah, bisa jadi peluang bagus nih. Karena per tahun Indonesia bisa menghasilkan hampir 6 juta ton sampah tongkol jagung dari pabrik-pabrik pengolahan jagung. Aduh, sayang banget ya kalau nggak dimanfaatkan. Oke, lanjut nih. Serbuk tongkol jagungnya bakal dimasukkan ke mesin rotary evaporator water bath supaya teksturnya diubah jadi lebih kental. Oh iya, tongkol jagung mengandung senyawa fenolik dan flavonoid. Kedua zat itulah yang bersifat antioksidan sehingga bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Bukan cuma itu, tabir surya dari tongkol jagung ini juga mengandung SPF tinggi di angka 20. Tabir surya dengan angka 20 SPF mampu melindungi kulit dari sinar ultraviolet selama 5 jam loh teman. Oh iya, saat ini tabir surya bukan cuma dipakai saat berkegiatan di luar ruangan. Meski berada di dalam rumah pun
kita wajib oles-oles tabir surya ke seluruh tubuh dan wajah loh. Perempuan, laki-laki, orang dewasa, bahkan bayi minimal usia 6 bulan harus pakai tabir surya, teman. Akhir pekan ini kita seru-seruan ke museum yuk. Mari kita kemon. 2024 yang namanya museum tuh gak melulu kuno dan jadul. Meski judulnya tempat menyimpan warisan sejarah, tapi lihat deh, jeng-jeng. Wah, kayak bukan di museum kan? Jelas aja, karena wajah Museum Nasional Indonesia yang baru hadir dengan konsep modern. Pakai teknologi out of the box dan inovatif. Pokoknya unyil banget deh. Lagi pada antri apaan nih? Jangan sedih, jangan gundah. Spot yang satu ini gak boleh kelewat, teman. Di instalasi interaktif bernama Paras Nusantara ini, pengunjung diajak mencari tahu suku asli keturunan Indonesia, tapi dengan cara yang gak biasa. Yap, booth ini bisa mendeteksi wajah kita, lalu mencocokkannya dengan suku yang paling mendekati atau mirip dengan wajah kita. Fitur keren ini tentunya dibantu dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Setelah difoto, fitur ini akan melakukan screening dan menganalisa bentuk wajah berdasarkan 78 lukisan wajah dari berbagai suku. Kurang dari 10 menit, hasilnya akan muncul di layar Videotron yang gede banget. Ada yang suku Dayak, Minangkabau, Aceh, Bali, dan masih banyak lagi. Gimana? Betul nggak hasil sukunya? Oh iya, hasilnya bisa diabadikan plus dicetak juga loh. Bisa buat jadi kenang-kenangan nih. Keren-keren banget nih patung yang ada di sini. Unyil mau simulasi jadi patung aja deh kalau gitu. 1, 2, 3. Dor! Kakaknya jadi kaget deh. Disangkanya Unyil patung juga kali ya. Peace. Unyil kabur aja deh, takut diomelin. Wah. Di Kudus, Jawa Tengah, ada restoran yang menyajikan makanan khas Indonesia, tapi dikemas dengan unik. Iya, kita makan sambil dikelilingi animasi full di dinding ruangan. Makanannya tetap tradisional, tapi ditampilkan lebih kekinian. Meskipun restoran formal ini kesannya mewah, tapi menunya serba kuliner khas Indonesia. Seperti makanan pembuka nih, ada lumpia Semarang. Gak lupa dengan latar belakang animasi yang berkaitan dengan Semarang. Menu yang disediakan kakak-kakaknya ini udah lengkap loh, jadi gak cuma makanan pembukanya aja ya. Setelah lumpia, kita juga disuguhkan sup ikan Bali. Makanan beratnya ada nasi kapau rendang wagyu. Dan diakhiri makanan penutup, klaper tart. Oh iya, teman-teman harus tahu nih, semua makanan yang disajiin dengan animasinya adalah buatan siswa dan siswi SMK PGRI 2 Kudus. Restoran ini mengusung konsep pembelajaran siswa untuk menunjukkan keterampilan memasaknya kepada konsumen. Iya, mereka masih sekolah, tapi sudah bisa bikin sajian makanan, minuman dengan animasi sewow ini. Yuk, Unyil ajak ke dapurnya, come on! Selamat datang di Lab Pastry. Di sini kita bisa lihat kakak-kakaknya sibuk bikin aneka bakery dan pastry. Para murid diajarkan mulai dari pengenalan bahan, resep, cara pembuatan, sampai plating.
Wah, asik banget ya kalau belajar sambil praktek. Unyil juga mau belajar setiap hari, so pasti nggak ngebosenin. Selain praktek di dapur, murid-murid di sini disediakan ruang khusus cooking theater. Di ruangan yang mirip bioskop ini, kita bisa menyaksikan pengajar yang lagi demo masak. Dan kita bebas tanya jawab. Yuk, Unyil ajak pindah ke dapur satu lagi. Namanya Lab Hot Kitchen. Sesuai nama dapurnya, Hot Kitchen, iya, di sini tempatnya masak-memasak dengan api. Nah, dapur ini khusus untuk praktek memasak, hidangan pembuka atau hidangan berat. Mau masakan khas Indonesia?